Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Yulizar selaku dosen pembimbing mata kuliah Analitika Data, izinkan kami kelompok 2 untuk mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Analisis Faktor Keterlambatan Pengiriman Pelanggan Menggunakan Pendekatan Analisis Data dengan Python. Mungkin selanjutnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rizada Faraditya dengan NIM 24103120049. Perkenalkan, nama saya Fadil Algifandi dengan NIM 24103120066. Perkenalkan, saya Alga Puspita dengan NIM 241 Baik, selanjutnya yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi informasi mendorong pemanfaatan data operasional dalam pengambilan keputusan, khususnya pada proses pengiriman data sampai untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pengiriman pelanggan. Next slide. Baik, untuk selanjutnya adalah tujuan dari analisis ini adalah untuk mengolah dan menyiapkan data pengiriman pelanggan melalui tahapan pre-processing data agar data layak untuk dianalisis. Lalu kedua ada mengidentifikasi karakteristik, pola, dan juga hubungan antar variabel yang berkaitan dengan keterlambatan pengiriman menggunakan exploratory data analysis. Terus juga yang ketiga ada menganalisis pengaruh variabel-variabel tertentu terhadap keterlambatan pengiriman pelanggan menggunakan analisis regresi. Lalu yang terakhir adalah menerapkan feature engineering untuk meningkatkan kualitas data dan performa model analisis. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam metodologi, di mana yang pertama kita menggunakan pendekatan analisis, di mana analisis data deskriptif dan eksploratif untuk menggambarkan kondisi keterlambatan pengiriman dan mengidentifikasi pola awal dalam data. Yang kedua, sumber dan deskripsi dataset, di mana kami mengambil sumber dari Kaggle, dan untuk bentuk datanya adalah tabular berisi variabel numerik, kategorikal, dan variabel target keterlambatan pengiriman. Untuk tools dan perangkat lunaknya kami menggunakan Python, Pandas NumPy, yaitu pengolahan dan perhitungan data, Matplotlib, and Seaborn, visualisasi data, Skype, analisis statistik dasar. Mungkin boleh next. Berikutnya adalah tahapan analisis data, di mana di tahap awal dimulai dengan pengenalan data, lalu dilanjut dengan pemeriksaan kualitas data dan analisis deskriptif, dan dilanjutkan dengan visualisasi data, dan diakhiri dengan pembahasan hasil. Baik, pada slide ini ditampilkan karakteristik data penelitian berdasarkan statistik deskriptif. Rata-rata pelanggan melakukan sekitar 4 kali panggilan ke layanan pelanggan dengan tingkat kepuasan berada pada kategori sedang. Harga produk, diskon, dan juga berat produk menunjukkan variasi yang cukup tinggi yang menandakan adanya perbedaan karakteristik produk dan transaksi. Variasi ini penting karena berpotensi memengaruhi proses distribusi dan juga keterlambatan dari pengirimannya. Untuk slide selanjutnya adalah dilakukan pemeriksaan kualitas datanya. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak terdapat missing values dan juga data duplikat, sehingga data dinyatakan lengkap dan juga bersih. Namun, ditemukan outlier pada variabel prior purchases dan discount offered, sementara variabel lainnya tidak menunjukkan adanya outlier. Jadi, outlier ini tetap digunakan karena menunjukkan adanya variasi nilai di dalam data dan juga mencerminkan kondisi nyata dalam proses bisnis. Keberadaan outlier ini dipertahankan untuk memberikan gambaran kondisi data secara lebih menyeluruh dan tidak menghilangkan informasi. Nah, baik di slide ini menunjukkan hasil pengecekan dari missing values-nya secara detail. Seluruh variabel memiliki nilai missing sebesar 0, yang berarti tidak ada data yang hilang. Dan dengan kondisi ini, analisis dapat dilakukan dengan langsung tanpa perlu proses pembersihan data. Nah, berikut adalah ditampilkan visualisasi outlier menggunakan boxplot. Selanjutnya adalah pola distribusi keterlambatan pengiriman. Jadi, pola ini menunjukkan keterlambatan pengiriman. Jadi, sebagian besar pengiriman tercatat tepat waktu, yaitu sekitar 59,67%, sedangkan 40,33% pengiriman mengalami keterlambatan. Meskipun pengiriman tepat waktu lebih dominan, proporsi keterlambatan yang cukup besar itu menunjukkan bahwa masalah keterlambatan masih perlu dianalisis lebih lanjut. Baik, berikutnya adalah analisis karakteristik variabel dalam kategorikalnya, di mana kategorikal ini menggunakan analisis polivariat kategorikal untuk melihat distribusi suatu variabel, dan hasilnya menunjukkan distribusi relatif yang merata, di mana warehouse block F itu paling banyak digunakan, dan mode pengiriman kapal itu paling sering dipilih, serta product importance itu didominasi oleh kategori low. Untuk distribusi gendernya seimbang dan tidak ada kategori yang terlalu dominan, sehingga seluruh kategori siap dianalisis lebih lanjut dan
Namun ketidakseimbangan minor tetap perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi model regresi. Next. Ini adalah karakteristik numeriknya, di mana analisis distribusi, di mana discount over sangat menceng ke kanan dan variabel weighting GMS bersifat bimodal serta customer rating itu sifatnya merata. Next. Berikutnya adalah hubungan variabel terhadap keterlambatan, di mana ini menggunakan analisis bivariat untuk melihat hubungan antar variabel dengan keterlambatan pengiriman. Dan untuk hasilnya menunjukkan bahwa variabel kategorikal itu tidak memiliki perbedaan signifikan dalam proporsi keterlambatan, sehingga faktor utamanya itu kemungkinan berasal dari variabel numerik atau aspek dari operasionalnya. Hal ini menandakan fokus analisis selanjutnya perlu pada variabel numerik untuk memahami penyebab keterlambatan secara lebih mendalam. Dan untuk numeriknya, analisis numeriknya itu menunjukkan variabel discount offer itu paling berpengaruh dengan diskon lebih tinggi daripada pengiriman terlambat. Dan temuan ini mengindikasi bahwa diskon besar itu dapat memicu keterlambatan karena lonjakan permintaan ataupun prioritas pengiriman. Secara keseluruhan, baik variabel kategorikal maupun numerik menunjukkan operasional yang berperan penting, sehingga analisis multivariat seperti regresi itu untuk memahami penyebab keterlambatan. Next. Berikut analisis korelasi antar variabel, di mana analisis korelasi ini menunjukkan sebagian besar dari variabelnya itu memiliki hubungan yang lemah hingga sedang, sehingga tidak ada multikolinearitas signifikan. Untuk variabel discount offered berkorelasi positif dengan keterlambatan pengiriman, sementara untuk variabel weighting GMS dan prior purchases berpengaruh terbatas. Dan secara keseluruhan, keterlambatan itu lebih dipengaruhi oleh faktor operasional seperti diskon dan lonjakan permintaan dari patungan antar variabel independennya. Next. Berikutnya adalah hubungan multivariat yang bisa dilihat dari scatter plot di gambar sebelah kanan. Dimana kalau dari gambar scatter plot terlihat bahwa pengiriman tepat waktu itu cenderung lebih banyak terjadi diskon rendah, sedangkan untuk pengiriman terlambat tersebar hingga diskon tinggi. Hal ini mengonfirmasi bahwa diskon tinggi berkorelasi dengan keterlambatan, sehingga variabel diskon offer itu menjadi prediktor utama. Sementara itu, variabel kategorikal dan variabel numerik itu tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Next. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam transformasi variabel untuk analisis, di mana kita akan memasuki bagian encoding. Jadi encoding itu dilakukan untuk mengubah variabel kategorikal menjadi numerik agar dapat diproses oleh algoritma machine learning, di mana bisa dilihat dalam tabel terdapat 4 variabel original, yaitu product importance, gender, warehouse block, dan method of shipment. Di mana untuk product importance sendiri menggunakan label encoding karena bersifat ordinal, low, medium, atau high, sehingga urutan tingkat kepentingan tetap terjaga dalam bentuk numerik. Sedangkan untuk bagian gender, warehouse block, dan mode of shipment menggunakan one hot encoding, yang mana one hot encoding itu merepresentasikan setiap kategori secara independen sehingga lebih aman bagi model meskipun menambah jumlah fitur. Mungkin boleh di next. Oke, selanjutnya kita akan memasuki masih di tahap yang sama, yaitu transformasi variabel untuk analisis bagian scaling, di mana fitur scaling itu dilakukan untuk menyamakan skala variabel numerik agar tidak terjadi bias pada model, di mana di sini kita menggunakan metode standardization karena lebih stabil terhadap outlier dibandingkan min-max normalization. Jadi jika dilihat hasil standarisasi menunjukkan nilai mean sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1, menandakan bahwa proses scaling berhasil. Nilai hasil scaling yang positif menunjukkan observasi berada di atas rata-rata, sedangkan nilai negatif berada di bawah rata-rata sesuai dengan tabel. Mungkin boleh di next. Oke, selanjutnya kita akan memasuki variabel turunan yang dihasilkan, di mana di sini kita masuk bagian feature creation, di mana terdapat 6 variabel turunan: cost per weight, discount percentage, customer engagement, weight kategori, high value customer, dan high discount, di mana feature creation ini dilakukan untuk memperkaya informasi data melalui pembentukannya variabel turunan. Variabel turunan ini dibentuk melalui transformasi, penggabungan, dan pengelompokan data, di mana untuk fitur yang dihasilkan digunakan untuk merepresentasikan karakteristik pelanggan dan produk secara lebih informatif. Jadi pada intinya adalah variabel turunan itu mendukung analisis dan segmentasi data pada tahap selanjutnya. Mungkin boleh di next.
Oke, selanjutnya ada fitur selection, di mana terdapat 10 rank, di mana fitur selection ini dilakukan menggunakan gabungan ANOVA F-score dan mutual information. Jadi, jika dilihat dalam tabel bahwasannya discount offer dan discount percentage merupakan fitur paling dominan dengan combined score tertinggi, menunjukkan bahwa peran utama diskon terhadap variabel target. Lalu juga fitur terkait berat barang, weight in games, dan weight kategori juga memiliki kontribusi signifikan. Selain itu, fitur lain seperti harga produk, moda pengiriman, dan riwayat pembelian menunjukkan kontribusi informasi yang relatif rendah. Mungkin boleh di next. Baik, selanjutnya hasil model regresi linear, di mana pada tabel koefisien menggambarkan arah dan kekuatan pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependennya, di mana variabel diskon overhead memiliki pengaruh positif terkuat dengan nilai plus 0,2417 yang berarti kenaikan pada variabel ini akan diikuti oleh kenaikan pada variabel dependennya. Sebaliknya, variabel seperti cost per weight dan weight IMS memiliki pengaruh negatif yang menunjukkan hubungan berbanding terbalik. Boleh di next slide. Selanjutnya berdasarkan tabel interpretasi Ridge Regression, di mana menunjukkan bahwa peningkatan yang ditandai dengan naiknya nilai R kuadrat hingga 30% yang masuk ke golongan cukup baik dari beberapa nilai karena mampu menurunkan nilai MSE menjadi 0,16 sekaligus menjaga koefisien tetap stabil sehingga model dapat memprediksi data dengan lebih baik dibandingkan regresi linear. Next. Selanjutnya interpretasi rasio regression di mana menunjukkan bahwa pemilihan nilai alfa sangat mempengaruhi keseimbangan antara performa dan juga kompleksitas model. Pada alfa kecil, model masih mampu mempertahankan performa yang relatif baik karena sebagian besar fitur tetap digunakan, sedangkan peningkatan alfa menyebabkan semakin banyak koefisien ditekan hingga nol yang membuat model lebih sederhana namun kurang mampu menjelaskan variasi datanya. Boleh di next. Di sini perbandingan matriks evaluasi model regresi menunjukkan bahwa model cukup baik dalam mengklasifikasikan data terlambatnya itu sendiri, di mana ditunjukkan oleh jumlah true positif yang tinggi, namun masih terdapat false negatif yang cukup besar, menunjukkan bahwa sebagian data tepat waktu masih salah diprediksi sebagai keterlambatan. Boleh next. Berikut interpretasi confusion matrix di mana nilai true negatifnya itu 581 masuk ke prediksi tepat waktu dan aktual tepat waktu. Selanjutnya ada false positif di mana skor 306 prediksi terlambat aktual tepat waktu, terus ada false negatif 455 prediksi tepat waktu aktualnya terlambat, sedangkan true positif ada di 858 prediksi terlambat aktualnya terlambat. Baik, sekarang memasuki kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, dataset dinyatakan layak digunakan karena tidak ditemukan missing values maupun data duplikat, serta outlier yang ada masih mencerminkan kondisi operasionalnya. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa pengiriman tepat waktu lebih dominan, namun keterlambatan pengiriman masih tergolong signifikan. Beberapa variabel, khususnya diskon overt, menunjukkan keterkaitan dengan keterlambatan pengiriman, di mana diskon yang tinggi cenderung meningkatkan risiko keterlambatan. Secara keseluruhan, analisis data ini mampu memberikan gambaran awal mengenai pola keterlambatan pengiriman dan faktor-faktor yang berpotensi untuk mempengaruhinya. Untuk saran yang dapat diberikan adalah menambahkan variabel operasional agar analisis menjadi lebih komprehensif. Lalu juga selain itu, strategi pemberian diskon perlu dievaluasi agar tidak berdampak negatif pada ketepatan waktu pengiriman. Lalu yang ketiga ada pengembangan metode analisis atau pemodelan untuk meningkatkan kemampuan prediksi sehingga hasil analisis dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan operasional. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.